Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di waktu maghrib yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang fikih kesehatan pasutri, fikih kesehatan terkait dengan suami istri, dan kita akan membahas beberapa permasalahan kontemporer, yaitu permasalahan yang bisa jadi paling banyak ditanyakan dan paling banyak dijumpai di zaman kita ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang fikih kesehatan suami istri, ya, ini pembahasannya sangat banyak ya. Mungkin nanti kita maksimalkan dengan tanya jawab setelah Isya. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya. Mungkin saya sebutkan dulu sebagai gambaran bagi para jamaah sekalian. Contohnya yang paling banyak ditanyakan tentang fikih kesehatan pasutri, tentang hukum KB, hukum keluarga berencana. Ya, dan ini ada pembahasan khusus, ada fatwanya, sudah saya terjemahkan tentang hukum KB apa, dan ada rinciannya ternyata para jamaah sekalian. Ya, ada KB yang diharamkan berdasarkan tujuan dan ada yang dibolehkan berdasarkan tujuan, dan ada juga keluarga berencana yang ditinjau dari segi metodenya. Jadi yang diharamkan itu metodenya. Ada berbagai macam metode dari metode kontrasepsi dan keluarga berencana. Ya, ini juga butuh pembahasan khusus ya. Contohnya lagi kita sebutkan dulu supaya ada gambaran. Contohnya tentang paling banyak ditanyakan juga tentang operasi cesar. Operasi cesar paling banyak ditanyakan ya. Apa hukumnya, bagaimana? Apa hukum operasi cesar, boleh tidak? Kemudian apakah mengurangi tawakal? Kenapa di zaman dulu brojol aja kayak kucing melahirkan? Sekarang kok banyak yang operasi cesar? Apakah menafikan tawakal? Apakah diganggu oleh jin? Ya. Dan bagaimana kalau sudah operasi cesar 3 kali, 4 kali, apakah boleh di vasektomi, boleh di tubektomi, boleh di steril? Ya, bagaimana dengan operasi cesar 5 kali, 8 kali? Banyak pembahasan. Belum kita berbicara lagi tentang misalnya fikih pasutri terkait dengan aib dalam rumah tangga. Ini paling banyak juga. Setelah menikah kemudian menemukan aib dalam rumah tangga dan terkait dengan aib kesehatan. Setelah menikah, mohon maaf, ada yang suaminya mandul. Ada juga setelah menikah suaminya mohon maaf lemah syahwat, bahkan yang parah impoten, nggak bisa sama sekali. Ini fikihnya bagaimana? Ya. Kemudian setelah menikah, kalau di sisi perempuannya mungkin sama mandul, atau juga setelah menikah juga perempuannya terkena penyakit namanya vaginismus. Ya, terkena penyakit vaginismus perempuannya, yaitu masalah terjadi kontraksi kuat ya, sehingga tidak bisa melakukan dukhul bahasanya dalam ilmu fikih ya. Intinya nggak bisa berhubungan suami istri ya, karena kena penyakit vaginismus namanya.
Ya, demikian juga fikih kesehatan juga setelah menikah juga ternyata muncul aib secara kesehatan yang lainnya. Misalnya ternyata pasangannya terkena penyakit kulit. Ya, penyakit kulit yang kalau kambuh itu kulitnya melepuh, hitam, bahkan berbau. Nah, ini bagaimana? Ya, baru ketahuan. Ya, atau juga ada pertanyaan lagi, ya, ini juga fikih kesehatan masih terkait aib setelah pernikahan, dan ini cukup banyak. Setelah menikah ternyata baru ketahuan suaminya gay. Ya, ini banyak pertanyaan masuk ke saya terkait hal ini karena memang sejak 8 atau berapa tahun yang lalu saya banyak menulis tulisan tentang ya LGBT ya gitu ya. Banyak tulisan dan membuka forum konsultasi di situ. Ya, buka konsultasi. Ya, tapi konsultasinya via tulisan karena kalau ketemu saya nggak berani ya. Belum berani dulu. Ya, dan situ banyak ya salah sampai sekarang itu banyak sekali, bahkan di kalangan ikhwan dan akhwat pengajian ya. Akhwat pengajian ya banyak. Ikhwan yang ngaji tapi ternyata setelah menikah ya istrinya shock berat, stres karena melihat AP suami banyak foto dan video-video yang begitu pokoknya ya, tapi sesama lelaki-laki. Ternyata ditambah lagi sudah masih perawan sampai sekarang, sudah sebulan nggak disentuh, bahkan ada yang sudah setahun tidak pernah disentuh sama sekali. Juga aib. Ini fikih juga, ya, fikih kesehatan. Ya, dan masih banyak juga fikih kesehatan yang lain, misalnya yang pasangan suami istri yang belum punya anak, kita bahas juga fikih bayi tabung. Ya, bayi tabung kita bahas juga. Saya punya tulisan. Ya, demikian juga dengan kalau kita bicara kontemporer banyak banget ya para jamaah. Sampai saya bahas tulisan dan menerjemahkan fatwa ulama tentang tes DNA untuk anak-anak ya, mengetahui ini anak siapa. Kalau terjadi perselingkuhan, apakah tes DNA ini berpengaruh apa tidak? Seperti itu. Ya. Kemudian juga ada pembahasan yang lain lagi, ya, pembahasan fikih rumah tangga yang lain juga, yaitu masalah tentang kalau tadi laki-laki ya, sekarang perempuan ya, tentang operasi kecantikan untuk para istri ya. Ada pertanyaan misalnya, contohnya permasalahan rumah tangga, seorang istri itu terkena penyakit namanya ya dalam ilmu kedokterannya penyakit mengalami atrofi ya di bagian, mohon maaf, di bagian dada ya, sehingga bagian depannya hilang. Kemudian bertanya apakah boleh operasi implan. Ini juga fikih kesehatan ya. Operasi implan. Sampai pertanyaan boleh tidak ya operasi suntik putih untuk suami katanya. Boleh apa enggak ya? Oh, katanya sih untuk suami katanya. Ya, sampai tanam benang, angkat alis, meruncingkan dagu, memancungkan hidung, menebalkan bibir. Banyak ternyata ya. Jadi banyak ya perempuan ternyata ya yang palsu-palsu ya. Seringnya para perempuan bilang kepada laki-laki cintamu palsu, padahal banyak juga perempuan palsunya. Banyak palsu ternyata ya. Iya, itu mukadimah para jamaah sekalian ya. Kita bahas fikih pasutri sangat banyak nih sebagai gambaran, dan yang lain-lain sangat banyak. Permasalahan-permasalahan tentang tentang ini ya, tentang baik para jamaah sekalian, kita bahas materi secara ringkas ya. Saya ringkas aja materinya. Nanti kita perbanyak tanya jawab setelah Aisyah ya. Baik, kita mulai sekarang. Pertama kita mulai dari ini dulu para jamaah ya. Gambaran secara umum dari paling banyak ditanyakan tentang KB ini ya. Tentang KB. Permasalahan KB ini sudah lama saya bahas, sejak dulu ya, mungkin sudah belasan tahun yang lalu saya tulis, saya bahas. Kenapa? Karena terus terang saya melihat fenomena ada sebagian dari teman-teman pengajian, bahkan di kalangan awam, bahkan di kalangan teman-teman pengajian ini masih salah paham tentang memahami KB, keluarga berencana. Kalau kita lihat fatwa ulama ternyata
KB ini hukumnya dirinci, keluarga berencana. Hukumnya dirinci, dan saya terjemahkan fatwa ulama ada 2 rincian ya, berdasarkan tujuan. Yang pertama hukumnya yang disebut dengan tahdidun nasl. Pertama, yaitu membatasi kelahiran. Yang kedua ada namanya tanzimun nasl, yaitu mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak kelahiran. Sehingga tujuan dari KB itu ada 2. Yang pertama tahdidun nasl, ini nggak boleh sama sekali, haram. Yang kedua namanya tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran. Dan program KB pemerintah, keluarga berencana pemerintah itu ya, itu memang programnya 2. Tahdid 2 anak saja, sama tanzim, mengatur jarak kelahiran. Nah, sehingga apa yang dulu menyebar di sebagian orang-orang awam, bahkan di sebagian teman-teman pengajian bahkan ya, itu yang namanya KB haram secara mutlak, haram total, tidak boleh KB ya. Ditambah mungkin ada pengaruh dengan apa, ini konspirasi menghancurkan Islam gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian para jamaah tentu tidak benar ya. Dan berdampak apa? Berdampak salah satu yang membuat saya membahas ini sejak belasan tahun yang lalu itu adalah sebagian dari teman-teman yang ngaji, belajar agama itu karena mengatakan KB itu haram gitu ya. Jadi mereka tidak mengatur jarak kelahiran. Jadi istrinya dibuat istrinya lahir terus gitu. Pokoknya nggak boleh melahirkan, nggak boleh pakai alat KB apapun. Karena keyakinannya kalau pakai alat KB haram, ini konspirasi menghancurkan, mensedikitkan umat Islam. Kemudian keyakinannya juga menolak menolak rezeki Allah ya. Menolak rezeki. Kemudian keyakinannya lagi adalah kalau pakai KB nanti membunuh cabang bayi. Ya. Nah, sehingga saya ketemu beberapa orang. Jadi saya ketemu beberapa kasus ya, beberapa teman-teman ngaji ini yang belum paham ini akhirnya istrinya melahirkan terus. Dikit melahirkan. Selang berapa lama melahirkan. Efeknya apa? Ya, tidak semua perempuan sama fisiknya, sama kuat. Dan memang secara kedokteran ini pun bahaya. Terjadi perlengketan, kelemahan kelemahan rahim, ditambah lagi SC, operasi cesar, melahirkan terus, bahaya. Sehingga saya dengar sendiri kasusnya, beberapa kasus akhirnya sang ibu wafat, meninggal karena melahirkan terus, perdarahan. Kemudian sang anak pun akhirnya begitu lahir juga ya terpaksa masuk di ruang NICU, neonatal intensive care, karena berada dalam rahim yang nggak stabil, rahim yang nggak sempat istirahat, nggak sempat menguatkan diri. Bukan hanya rahim, kalau kita bicara secara anatomi, rahim itu sebenarnya secara anatomi adalah posisinya digantung oleh otot-otot dan ligamen. Jadi rahim itu posisinya dia digantung. Ya, makanya kalau dia jebol, rahimnya ke bawah, terjadi protrus namanya, sampai keluar. Karena sudah jebol rahimnya, ini ligamen yang gantung dan otot udah nggak kuat. Seperti itu, nggak istirahat. Dan saya pun akhirnya menemukan, ya ibunya ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang terpaksa di rahimnya diambil karena perdarahan terus. Anaknya lahir masih prematur karena tidak sempat istirahat. Tidak sempat istirahat. Bahkan saya dengar berita ada yang sudah cesar 6-7 kali, katanya haram, nggak boleh dibatasi. Kemudian setiap datang ke dokter sudah hamil gede, dokter nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya terpaksa cesar. Akhirnya istrinya meninggal, wafat ya. Saya tanya sekarang, para jamaah pernah dapat yang seperti ini enggak? Pernah dapat ya? Ada nggak yang seperti ini? Pemahamannya haram KB? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada sudah. Kalau dulu saya banyak, saya jumpai banyak.
seperti itu. Ya. Jadi yang benar kita HKB ini dirinci ya. Kalau kita bicara dalil para jamaah sekalian, kita bicara dalil, pertama tahdidun nasl nggak boleh memang ya, haram hukumnya, membatasi kelahirannya. Kalau kita bicara dalil banyak, contohnya hadis Nabi SAW, inni mukatsirum bikumul umam, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang sangat banyak nanti. Ya, demikian juga dengan ayat mungkin wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada anak ini dulu baru kalian. Seolah-olah ya ini teks ini bilang anak itu bawa rezeki, memang begitu. Dan kita yang mengusahakan, dan sebagian alasan dari keluarga berencana itu karena udah nggak takut nggak bisa biayai lagi ya. Sampai biaya biaya kuliahnya, biaya apanya udah nggak kuat lagi. Tentu ini nggak benar Pak Jemaah. Sedangkan yang boleh itu nggak, jadi tidak jadi kalau yang haram itu adalah membatasi. Itu nggak membatasi ya, itu haram, nggak boleh sama sekali ya, tidak boleh ya. Ya, contohnya yang membatasi itu adalah misalnya berniat saya 3 anak saja, 4 anak saja, apalagi ditambah dengan alasan tidak mampu membiayai, hidup sekarang susah dan biaya mahal, ini yang nggak boleh. Lalu bagaimana seorang muslim kalau begitu? Bagaimana seorang muslim kalau gitu niatnya? Niatnya adalah seorang muslim, saya ingin punya banyak anak sebanyak mungkin, sebanyak yang Allah izinkan dan sesuai kemampuan kondisi saya dan istri. Paham jemaah ya? Itu niatnya seorang muslim. Niatnya seorang muslim ya. Jadi niatnya adalah punya anak sebanyak mungkin, dan tentunya disesuaikan dengan keadaan ya, kondisi, mengatur jarak kelahiran ya. Kalau sudah berusaha maksimal 5, udah maksimal 5 ya, jangan dipaksa lagi. Misalnya kalau sudah qadarullah maksimalnya 3 gitu ya, ya udah 3, dia sudah berusaha. Yang tidak boleh tadi ya, paham jamaah maksudnya ya, berarti ya. Nah, sehingga yang nggak boleh itu membatasi. Tapi kalau tanzim, mengatur jarak kelahiran, itu boleh ya. Mengatur jarak kelahiran ini boleh. Kenapa? Karena para sahabat dahulu juga demikian, mereka mengatur jarak kelahiran ya. Hadisnya, dalilnya adalah perkataan dari sahabat mengatakan kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu. Kami dulu melakukan azl itu maksudnya mohon maaf ya, buang di luar intinya ya. Sedangkan Al-Qur'an dalam keadaan sedang turun, yanzilu. Maksudnya apa? Karena perbuatan azl ini perbuatan rahasia, perbuatan yang tidak terlihat ya. Kalau perbuatan-perbuatan yang lain itu kan dilihat oleh masyarakat, disaksikan oleh Nabi SAW, kalau beliau melihat langsung dilarang. Tapi ini kan azl ini sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga para sahabat mengatakan wal Qur'anu yanzilu. Al-Qur'an sedang turun. Ya, semasa Nabi SAW. Artinya apa? Kan Nabi nggak mungkin ya pergoki kemudian haram gitu ya. Tapi kalau memang ini haram, tentu akan turun Al-Quran kepada Nabi melarang azl ini. Dan sehingga para sahabat saat itu melakukan azl. Apa tujuan azl? Tentunya jelas, mereka menunda kelahiran sementara. Mereka menunda kelahiran sementara, mengatur gitu loh. Seperti itu. Ya. Menunda dan mengatur kelahiran. Seperti itu. Nah, jadi demikian para jamaah sekalian, kita bicara tentang KB gitu ya. Ya, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi ya pemahaman yang anti KB total gitu ya, haram dan sebagainya.
Ya, apalagi sampai ada anggapan ini program Dajjal gitu ya, menghancurkan kaum muslimin, membatasi, nggak benar ya, insya Allah ya, bisa seperti itu. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas lagi pembahasan yang lain tentang ini paling banyak ditanyakan. Contohnya tentang operasi cesar kita bahas ya. Penting juga operasi cesar karena kadang-kadang suami istri diskusi panjang lebarnya tentang operasi cesar ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang operasi cesar. Jadi operasi cesar ini fatwanya sangat banyak, saya terjemahkan. Jadi hukumnya boleh. Hukumnya boleh asalkan ada indikasi dari kedokteran dan merupakan jalan terakhir, darurat bahasanya. Ini fatwa sudah sangat banyak kita terjemahkan. Ya, sudah banyak fatwa tentang operasi cesar. Ya. Bahkan ada fatwa saya terjemahkan, bahkan kalau wafat ya, operasi cesar kemudian wafat itu sebagaimana wafatnya seorang wanita ketika melahirkan dan dia mendapatkan syahid. Dia syahid karena al-qatlu fisabilillah syahadah. Ya, terbunuh di jalan Allah itu syahid ya, dan salah satunya adalah seorang ibu tamutu bijum'in ya, seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan atau ada janin ya, ada janin di perutnya ketika karena proses melahirkan, salah satunya operasi cesar ya. Jadi fatwanya adalah operasi cesar itu boleh asalkan ada indikasi beneran, indikasi medis ya, dan bersumber dari dokter yang terpercaya. Seperti itu ya, dokter yang terpercaya. Jadi selebihnya, dan itu adalah darurat ya, darurat karena hukum asalnya melahirkan adalah ya dengan normal atau bahasa kedokterannya per vaginam ya, dan Allah sudah permudahkan jalan-jalan tersebut sebagaimana firman Allah summa sabila yassar. Kemudian setelah Allah ciptakan manusia bentuk janin, bentuk nutfah, alaqah, mudghah, janin. Kemudian Allah berfirman summa sabila yassar. Kemudian jalan keluarnya kami mudahkan. Ya, mudahkan. Ya, mudahkan, dan memang Allah hukum asalnya lewat itu. Dan kalau kita berbicara secara statistik, ya lebih banyak yang melahirkan secara normal daripada cesar. Seperti itu. Ya, cesar. Jadi intinya para jamaah sekalian, harus ada indikasi medis. Tidak boleh selain itu hukumnya haram, nggak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Dan tetap saja secara kedokteran melahirkan normal jauh lebih baik. Melahirkan normal secara kedokteran jauh lebih baik daripada operasi cesar. Ya. Dan kita pun kalau kita berbicara dalam ilmu kedokteran, operasi cesar itu memang jalan terakhir memang. Jalan terakhir. Ya. Dulu kita diajarkan nggak boleh mudah-mudahan operasi cesar. Bahkan dulu kita kalau mau operasi cesar itu harus presentasi dulu. Presentasi, malamnya presentasi ya. Apa sebab kamu memutuskan besok dia dioperasi cesar? Kita presentasi dulu sebabnya ini. Kalau dibilang ini bukan sebab, usahakan normal. Ya, contohnya misalnya ada bahasa kedokternya presentasi bokong. Presentasi bokong tuh bayi itu di jalan luarnya bukan kepalanya tapi bokongnya. Normalnya kan kepalanya di bawah ya, tapi ini bokong yang di bawah. Nah, sekedar itu saja itu bukan indikasi operasi cesar. Kamu harus ada sebab lain, entah dia tensinya tinggi yang mengarah ke preeklamsia, ataupun sebab-sebab lain, pinggul kecil, terlilit tali pusar 2-3 kali dan sebagainya, itu baru indikasi. Nggak boleh bermudah-mudah, presentasi dulu. Jalan terakhir dulu kita diajarkan demikian. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Intinya coba dulu operasi lahir normal begitu. Nggak boleh.
ya nggak boleh. Ya. Adapun misalnya sekarang ya ada yang bilang kok sekarang misalnya pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya para jamaah sekalian, saya kembali ke yang tadi dulu ya, jadi nggak boleh ya operasi cesar tanpa indikasi, nggak boleh. Hukumnya haram, itu fatwa ulama. Karena ada yang operasi cesar itu bukan karena indikasi. Pertama ditinjau dari ibunya. Ditinjau dari ibunya. Ibunya sempat di beberapa kampung atau di desa, operasi cesar itu jadi tren. Jadi tren. Beberapa kampung dan desa. Jadi beberapa kampung desa-desa itu kalau dia operasi cesar, dia pulang-pulang bangga. Karena ini operasi canggih katanya. Sempat gitu ya, bahkan bapaknya minta ya biar pulang-pulang itu disambut jadi pahlawan ya, karena habis operasi cesar. Itu berapa desa-desa ini salah, yang minta malah keluarganya sendiri, pengen kayak tetangga sebelah operasi cesar katanya. Ini kejadian nyata dan saya dengar langsung dari bapaknya. Pengen operasi cesar gitu, nggak boleh gitu. Dari sisi ibunya pengen, dari sisi ibunya nggak ingin sakit, nggak ingin capek ngeden. Ini nggak boleh. Kemudian dari sisi bapaknya juga nggak boleh. Bapaknya pengen bawahannya itu masih kayak gadis katanya, nggak boleh rusak, nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga dari sisi dokternya juga bermudah-mudah. Ini mungkin oknumnya, saya tahu oknumnya, cuma kita nggak boleh generalisir ya. Nggak boleh. Misalnya dokternya kalau mau sama saya operasi sekarang karena pekan depan saya pergi ke Eropa 3 minggu gitu ya. Contohnya begitu. Jadi nggak boleh ya jamaah. Itu nggak boleh ya operasi cesar tanpa indikasi, haram hukumnya. Harus benar-benar indikasi dan jalan terakhir. Ya. Kemudian pertanyaan lanjutan, mungkin banyak yang penasaran jamaah, kenapa kalau orang dulu banyak yang operasi cesar, orang dulu kalau melahirkan kok brojol aja kayak anak kucing gitu ya. Kok sekarang banyak operasi cesar? Kenapa bisa demikian? Apakah ada konspirasi? Atau supaya penghasilan rumah sakit meningkat, banyak operasi dan sebagainya? Kenapa bisa demikian? Pertama, jawabannya para jamaah, itu semua nggak benar ya. Tidak benar ya. Semuanya nggak benar ya berita seperti itu. Kenapa? Karena saya menjalani sendiri. Dan saya tahu sebelum operasi cesar kita dulu diajarkan harus apa alasan, mau presentasi dulu. Jelaskan alasan kenapa kamu putuskan. Jadi memang dulu ketat gitu ya, nggak boleh bermudah-mudahan. Mengapa demikian? Jawaban yang pertama ya, zaman udah berbeda. Zaman udah berbeda. Ya, dengan di zaman sekarang, zaman dulu beda. Yang kedua, memang sudah jadi pembahasan bahwasanya perempuan di zaman sekarang itu memang fisiknya lebih lemah daripada perempuan di zaman dahulu, terutama kekuatan otot kaki, panggul, dan mohon maaf bokong. Kenapa kira-kira? Ya, karena perempuan bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga sama. Karena kita zaman sekarang dimanjakan dengan teknologi. Kurang jalan, duduk terus, malas gerak. Ya, malas gerak. Ya, mau perempuan mau laki-laki sama. Sehingga ketika dalam proses melahirkan yang sangat dibutuhkan adalah pertama kekuatan kaki, panggul, dan bokong, serta kekuatan perut. Kalau ini lemah, maka dia nggak kuat ngeden ataupun otot-otot sekitarnya kaku, sehingga mempersulit jalannya lahir. Jadi beda zaman. Perempuan dulu jalan atau zaman dulu naik sepeda atau kerja ya, nyuci, ngepel, nyapu ya. Semuanya nggak pakai alat. Sekarang tinggal pencet atau pakai ART, kurang gerak jadi lemah. Beda zaman sama zaman dulu. Mereka kuat, fisiknya kuat. Bahkan kakek nenek kita anaknya 8-10 kuat. Ya tidak? Kakek nenek kita berapa anaknya? 8-10. Ya, itu pun masih hamil tuh pergi ke ladang, nyangkul, membantu, atau minimal jalan sekian kilo.
Itu kan jalan itu kan menguatkan otot kaki, punggung dan ini. Jalan. Kuat mereka. Tentu zaman udah berubah. Ini yang pertama. Ya, sehingga salah satu tips mudah melahirkan memang ketika masuk trimester ketiga, udah masuk ya sebenarnya dari awal sih ya. Itu istri harus sering jalan memang. Sering jalan supaya ototnya kuat. Sering jalan ya. Ya, dulu saya sering begitu terakhir ya sering ajak istri jalan-jalan. Alhamdulillah cepat lahirnya, normal, dan cuma berapa kali ngeden langsung keluar. Ya, karena memang di akhir-akhir ya kita sebagai suami harus sering ajak jalan-jalan ya. Jalan subuh, apalagi jalan ke mall udah. Iya. Nggak terasa itu 5 kilo, 6 kilo udah. Emang harus sering dia jalan-jalan menjelang lahiran itu biar supaya lancar. Ya. Jalan ke mall sambil menggenggam erat tangannya supaya nggak ngambil yang banyak gitu. Ya. Jadi seperti itu, beda zaman. Sudah beda. Ya. Seperti itu. Ya, jangan aja. Kita kan tadi bandingkan perempuan lama, perempuan zaman dulu, perempuan zaman sekarang. Sama juga, laki-laki zaman dulu, laki-laki zaman sekarang juga sama. Ya, kalau dulu kuat kerja, keluar malam apa, sekarang capek, pegel-pegel ya, karena kebanyakan duduk, nggak pernah olahraga. Ya, berangkat pakai motor duduk, sampai kantor duduk lagi, sampai sore duduk lagi, pulang duduk lagi, naik mobil sampai rumah rebahan, ngape, dan udah sama ya, nggak kuat, sama. Jadi demikian ya. Jadi karena apa? Lemahnya. Ya, kenapa? Mungkin juga beberapa penyakit muncul zaman sekarang. Penyakit ini yang tidak kita jumpai di zaman dulu. Jadi beda kasus. Dan di zaman dulu pun sudah ada. Operasi cesar sudah ada zaman dulu. Ya, yang menemukan operasi cesar ada ilmuwan Islam namanya Al-Biruni. Dan itu konsepnya dia buat konsep, gambarnya, dalam manuskripnya ada. Jadi manuskripnya ada, manuskrip itu naskah kunonya masih ada. Ya, kalau ada slide saya tampilkan. Yang menemukan kaum muslimin, Al-Biruni namanya. Operasi cesar. Memang indikasi zaman dulu karena bagi perempuan yang susah hamil, susah melahirkan. Ya, zaman dulu belum ada operasi cesar, udah pasrah meninggal. Gimana lagi? Ya, sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Ya. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi demikian ya, yang namanya operasi cesar, hukum asalnya nggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena memang darurat ya, buka aurat, ya nggak boleh ya buka aurat ya. Hukum asalnya nggak boleh. Ya, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan secara umum kan membelah, merobek. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya, sehingga suami istri, jadi intinya begitu ya, rajin kontrol. Kemudian paling penting tadi ya, istri itu harus ya sejak hamil sebenarnya harus dikuatkan ya, otot sekitar ini, ada senam kehamilan, diajak jalan biar kuat gitu. Ya, dikuat ya. Saya alhamdulillah menerapkan konsep ini ya, istri saya udah melahirkan 5 kali lancar semuanya. Cuma 2-3 kali ngeden alhamdulillah lancar ya. Dengan tips-tips, beberapa tips yang kapan-kapan kita bisa sharing gitu. Salah satunya tadi ya, harus sering diajak jalan-jalan biar kuat, seperti itu. Ya. Jadi ini tentang operasi cesar ya, operasi cesar ringkasnya. Dan juga tidak benar ya, misalnya operasi cesar diganggu oleh jin. Ya, ibu-ibu yang operasi cesar dinyinyirin mungkin ya, dibilang lemah, nggak kuat iman, nggak tawakal ya, padahal ya kita nggak tahu cerita di balik itu ya. Beda-beda setiap orang ya, tidak bisa dibandingkan ibu ini dengan ibu yang itu dan sebagainya. Kemudian kita bahas lagi sedikit masih tentang operasi cesar. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ini saling diskusi biasanya. Di Indonesia ini biasanya kalau sudah 3 kali operasi cesar ya, umumnya para dokter nanti menawarkan yang namanya steril atau MOW atau tubektomi. Ada yang pernah ditawarkan nggak zamannya? Ada yang udah operasi cesar 3 kali istrinya? Ada nggak nih? Nggak ada ya, udah 3 kali. Ditawarkan nggak Pak? Steril. Tawarin ya. Akhirnya steril.
Enggak ya, baik. Ya, seperti itu. Memang ya. Jadi begini penjelasannya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang steril ya. Kalau perempuan namanya tubektomi, kalau laki-laki namanya vasektomi. Tubektomi yang dipotong adalah tuba fallopianya, saluran yang menyalurkan sel telur dari ovariumnya menuju rahim. Yang dipotong, bisa dipotong, bisa diikat. Bisa dipotong atau diikat dan juga itu pun menyebabkan mati gitu ya. Kalau laki-laki dipotong adalah vasektominya atau vas deferensnya, sehingga tidak bisa menyalurkan sperma dari situ menuju jalan keluar. Itu. Kita bicara kalau hukum, fatwa udah banyak saya terjemahkan, hukumnya tidak boleh. Vasektomi, tubektomi hukumnya nggak boleh. Dengan alasan yang pertama adalah tentu melanggar fitrah manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Tentu melanggar fitrah ya. Fitrah kita kan pengen punya anak, pengen subur, dibuat mandul. Siapa yang mau nih? Bawa bapak ada nggak mau yang di vasektomi? Steril ada nggak bawa bapak? Nah, nggak ada yang mau, apalagi yang masih mas-mas, nggak ada yang mau. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga mengubah ciptaan Allah. Ya, sudah bagus-bagus, subur, diubah. Dan Allah melarang ya. Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Ya, dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Kemudian selanjutnya adalah tentunya dalam hal ini ada membuka aurat, merobek dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, ringkasnya fatwa itu vasektomi, tubektomi, steril hukumnya tidak boleh atau haram. Fatwa ulama. Sekarang kemudian pertanyaannya, kalau sudah operasi cesar 3 kali, biasanya dokter di Indonesia menawarkan steril bagi sang ibu. Apa yang mendasari hal ini? Yang pertama, ya memang ya secara umum di Indonesia ini, melihat fisik dan kondisi perempuan di Indonesia ini, kalau sudah lebih dari 3 kali operasi cesar itu biasanya berisiko nanti. Berisiko. Ya, berisiko. Risikonya apa? Risikonya adalah terjadi perlukaan nanti. Artinya kan kalau operasi cesar itu ya, misalnya ada luka. Ntar kalau dioperasi itu kan ada luka ya. Ibu-ibu tahu ya, lukanya pasti di perut bagian bawah, baik itu lukanya dirobek vertikal maupun horizontal. Tapi kebanyakan vertikal, dirobek. Itu setelah operasi cesar itu dirobek. Ntar operasi cesar, bekas robeknya dirobek lagi. Operasi cesar yang ketiga, bekas robek yang tadi dirobek lagi. Jadi tidak membuat robek lukaan baru. Ya, ini yang disebut dengan luka lama bersemi kembali. Operasi cesar yang keempat, luka yang itu diluka lagi. Jadi nggak boleh kita buat lukaan yang baru. Nanti semakin banyak memunculkan luka ataupun jaringan parut yang ini namanya locus minoris. Artinya tempat yang berpotensi untuk jebol dan sebagainya. Saya udah berapa kali ikut operasi cesar zaman koas dulu. Robek dirobek lagi. Bukan hanya itu, dalamnya, ototnya, rahimnya robek lagi. Ya, sehingga yang dikhawatirkan itu bekas robekan lama-lama kan menjadi apa? Jadi jaringan luka parut atau keloid ya. Ya, demikian ya bekasnya ya. Dan bekas luka ini sudah tidak elastis lagi. Siapa yang punya luka terus ada muncul keloid? Itu elastis apa enggak? Udah enggak elastis ya, tidak seperti kulit ya. Nah, udah enggak elastis lagi. Demikian juga yang terjadi di rahim. Di rahim juga dirobek-robek, akan muncul jaringan luka parut yang udah nggak elastis lagi. Sedangkan rahim itu kalau dia keisi berkembang. Khawatirnya udah nggak elastis lagi. Ini yang dikhawatirkan. Dan ini beda-beda setiap orang. Nah, tetapi sekarang kecenderungannya ya dokter di Indonesia, dokter kandungan ini sudah banyak yang berani 4 sampai 5 kali. Karena melihat kondisi nanti bisa kita lihat kondisi gizinya, kita pantau terus. Jadi alhamdulillah sekarang di Indonesia udah banyak yang berani 4 sampai 5 kali.
Masih berani. Ya saya punya adik ipar, adiknya istri udah 5 kali operasi cesar. Udah 5 kali dan masih belum steril. Tapi masih muda ya. Alhamdulillah masih ya. Beda. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu ya, operasi cesar jebol. Tapi alhamdulillah masih 5 kali masih ada yang berani dokter di Indonesia. Alhamdulillah makin meningkat ya. Jadi nggak usah apa namanya, nggak kayak dulu 3 gitu ya. Sekarang mungkin karena udah diteliti, udah dicoba-coba akhirnya banyak yang bisa. Alhamdulillah. Ya. Ini di Indonesia, tapi kalau beda-beda setiap keadaannya. Tapi kalau di Saudi Arabia ya, itu sampai ada yang 9 kali coba cesar. 7 kali, 9 kali biasa. 5 kali biasa ya. Di Saudi gitu. Tapi jangan banding-bandingkan perempuan Indonesia, perempuan Saudi ya. Makan nasi, makan daging beda ya. Keadaannya beda-beda, jangan dibandingkan. Intinya apa? Intinya kita ikut saran dan saran para ahli. Dokter yang periksa, dokter yang USG, lihat keadaan rahim bagaimana. Jangan dibanding-bandingkan, tetap minta saran ahli. Seperti itu. Ya, kalau bisa setelah operasi cesar 4 kali masih bisa, nggak apa-apa. Ikuti saran ahli. Kalau bisa lanjut. Seperti itu. Tapi kalau setelah diperiksa USG udah banyak perlengketan sana sini. Ya. Rahimnya, kemudian ligamen yang menggantungnya juga sudah lemah. Kemudian bekas luka itu banyak jaringan parutnya, keloidnya udah banyak sekali. Kalau ngembang khawatirnya udah nggak elastis lagi. Sebaiknya ikutin gitu. Ikutin. Ya. Kembali lagi ke fatwa yang tadi, boleh apa tidak melakukan tubektomi atau steril setelah mungkin 6 kali operasi cesar mungkin. Nah, saya terjemahkan fatwa, ada fatwa saya terjemahkan, seingat saya dari Syekh bin Bas. Beliau mengatakan kalau keadaannya seperti itu diperbolehkan melakukan steril. Kata beliau. Asalkan atas indikasi atau nasihat dari dokter yang terpercaya. Beliau mengatakan kalau bisa muslim dan lebih dari 2 dokter. Yang mengatakan kalau hamil lagi ini bahaya terhadap kondisi rahim. Ya, bahaya. Ya. Dan itu pun kalau bisa mungkin pakai metode yang lain dulu kalau bisa. Pakai AKDR dan sebagainya. Ya, tapi intinya dari fatwa Syekh bin Bas itu kalau memang sudah operasi cesar lama banyak, kemudian beberapa dokter ahli 2-3 atau dalam ilmu kedokteran disebut dengan second opinion. Jadi itu haknya pasien. Ketika dokter bilang ini operasi, maka hak pasien itu boleh ke dokter yang lain untuk nanya. Ini namanya second opinion. Katanya periksa ke sana lagi. Ya, kemudian dokternya bilang kalau dia bilang operasi udah berarti. Bahkan juga third opinion sampai 3 boleh. Itu hak pasien dan dokter gak marah. Sudah ada kode etiknya. Bukan banding-banding ini seperti banding-bandingin ustadz ya. Ustadz ini hukumnya apa? Enggak. Habisnya ke ustadz lain. Ustadz ini hukumnya apa? Loh, kata ustadz ini nggak boleh. Ngadu ustadz itu namanya. Tapi kalau dokter nggak apa-apa, itu kode etiknya boleh. Hak pasien memang terserah, silakan. Boleh. Second opinion, third opinion boleh. Dan keputusan kembali kepada pasien kan. Dokter cuma nawarin. Gitu. Ya, ini boleh. Sehingga fatwanya boleh. Tubektomi steril kalau memang sudah dokter mengatakan demikian, indikasi ya tidak boleh sama sekali bahaya dan sebagainya, fatwanya boleh. Dan beliau menggunakan kaidah tentunya ad-daruratu tubihul madzarat ya. Yang darurat ya, kalau memang hamil lagi bahaya udah pasti ini, bukan zon, bukan sangkaan lagi, udah pasti qat'i, maka boleh katanya beliau. Dan memang dalam ilmu kedokteran ada kasus seperti ini memang bahaya kalau hamil. Memang ada dalam ilmu kedokteran. Kalau dia hamil bahaya. Contohnya preeklamsia. Kalau dia hamil bahaya memang. Ya, nyawanya taruhan. Ya, memang ada kasusnya, ada beberapa kasus tertentu. Alhamdulillah tapi sedikit. Baik para jamaah sekalian, sudah azan Isya. Kita lanjutkan nanti setelah Isya sedikit ya. Lanjutkan bisa nih. Biasa ya lanjut Isya. Kita lanjut sedikit. Mungkin setelah Isya tanya jawab aja. Biar lebih memfasilitasi ya tentang fikih
kesehatan Pak Sutri. Baik, saya tutup dulu yang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, sholat maghrib dan sholat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kita lanjutkan materi kita fikih kesehatan Pak Sutri. Mungkin agar lebih efektif ya, kita langsung tanya jawab mungkin ya. Semoga silakan para jamaah yang ingin bertanya terkait dengan materi kita tentang fikih Pak Sutri ini, karena ini pembahasannya cukup banyak ya. Biar lebih efektif silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan ya. Ya, tafadhol silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikeraskan sedikit Pak saya. Iya, ya, silakan ya. Agustus gitu. Iya. Banyak nih yang borong ya. Ya. Sampun sudah ya, baik ya. Ya baik, pertanyaan ya, ini pertanyaan tentang ngeflek berarti ya, tentang flek, tentang perubahan aroma sama hari ke-6 flek ya. Pertanyaan tentang flek ya, tentang flek, kemudian apakah kalau ngeflek itu dianggap sedang haid apa tidak gitu ya? Ya pertanyaannya ya, sedang haid atau tidak, flek itu dianggap haid atau tidak ya? Sering ngeflek ya. Ini memang bukan hanya pertanyaan penting untuk istri aja, tapi suami juga penting nanya ya flek. Karena suami selalu nanya kapan bersih, selalu nanya. Jadi suami udah, istri lagi dapat, kemudian tiba-tiba sudah sholat lagi, alhamdulillah. Ya. Ya terkait dengan flek ya para jamaah sekalian, saya punya pembahasan khusus tentang flek. Emang ini pembahasan cukup detail dan rinci tentang flek ya. Jadi kalau kita bicara tentang flek, ya ini tidak apa-apa kita bahas sedikit ya tentang flek. Jadi tentang flek ini biar kita tidak bahas setengah-setengah ya, kita bahas agak detail sedikit ya, karena dua pertanyaan tadi. Jadi pertama, kalau kita berbicara dalam ilmu kedokteran ya, flek itu adalah memang bercak-bercak ya. Bercak-bercak yang berwarna, bisa berwarna kecoklatan atau coklat muda, dan bisa kita lihat bercak tersebut pada pembalut biasanya, pembalut atau mohon maaf celana bagian dalamnya. Kenapa muncul flek ya? Kenapa muncul flek ya? Karena memang yang keluar itu cuma berapa tetes kecil ya. Jadi bisa warna coklat, bisa warna kuning, jernih dan sebagainya. Ya, dan tentu ini kan meragukan ya. Bisa meragukan ini haid apa enggak. Jadi kalau flek itu bisa haid atau tidak. Nah, ternyata dalam ilmu kedokteran juga flek ini memang susah ya. Susah kita bedakan ini haid atau istihadhah gitu. Ya, karena memang kalau secara ilmu kedokteran ya, darah haid kalau netes ngeflek juga. Sedangkan darah istihadhah adalah ringkasnya darah yang keluar di luar siklus haid ya. Ya udah paham ya, kalau istihadhah suci. Kalau flek, kalau haid ya nggak boleh sholat, nggak boleh ini. Nah, dua-duanya baik darah haid maupun darah istihadhah,
Karena kan kalau dia keluar cuma netes, nggak bisa dibedakan, sama-sama ngeflek gitu kan. Ini secara kedokteran, sama-sama ngeflek, nggak bisa dibedakan. Sehingga secara kedokteran juga nggak bisa dibedain kalau ngeflek ini darah haid atau darah istihadah, nggak bisa dibedakan. Makin bikin bingung gitu kan, makin bikin bingung. Nah, kemudian kalau secara kedokteran, tadi udah kedokteran ya. Kalau secara fikih, ya flek ini udah dibahas ulama zaman dulu. Namanya adalah sufrah au kudroh. Udah dibahas istilah flek, bahasa Arabnya itu sufrah wal kudroh. Sufrah kekuning-kuningan, kudroh kekeruh-keruhan. Sufrah atau kudroh udah dibahas sejak zaman dulu. Dan ternyata secara fikih juga sama nasibnya. Sufroh dan kudroh bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Jadi nasibnya sama, susah dibedakan. Ya, sehingga Al-Mawardi, ulama zaman dulu mengatakan inna sufrata wal kudrata laisata bihaidin mutlaqan. Ya, sufroh sama kudroh, flek, ngeflek itu bukan darah haid secara mutlak. Jadi bisa haid, bisa istihadah. Makin bingung nggak jemaah nih? Makin bingung ya? Ini sama-sama menguatkan. Kedokteran bilang gitu. Kemudian secara fikih juga bilang nggak bisa dibedakan. Lalu cara membedakannya gimana? Ternyata ada penjelasan para ulama dengan rincian begitu. Dengan rinciannya. Ya, dengan rinciannya ya Syekh Utsaimin menjelaskan memang flek ini dia bisa keluar ketika haid ataupun sesudah haid. Jadi makin bingung kan ya? Bisa keluar pas haid, bisa keluar sesudah haid. Beliau mengatakan sufrah wal qudrah flek sailani yakhrujani minal mar'ah. Flek adalah semacam cairan tetesan yang keluar dari kemaluan perempuan ahyanan qoblal haid, terkadang sebelum haid, wa ahyanan ba'dal haid, dan terkadang sesudah haid. Gitu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita tahu haid ini apa enggak? Ini ada rincian. Rinciannya bikin jelimet sedikit ya, tapi ya mau nggak mau ibu-ibu harus pahami. Apalagi bawa bapak ya, biar tahu suci apa enggak nih. Bawa bapak ya. Ya apalagi pengantin baru, wah ini susah. Ya. Susah ya. Kalau ngeflek terus, wah libur terus. Belum belajar ini bahaya. Belum belajar nih kaedahnya. Pertama, flek ini rinciannya 3. Jadi pertama flek yang keluar sebelum haid. Kan jadi kan perempuan ini kan mereka punya siklus haid ya. Dan mereka kan biasanya hafal ya ibu-ibu ya. Mbak-mbak hafal kapan dia haid, kapan dia tidak ya. Hafal ya biasanya. Biasanya setiap tanggal 5 haid gitu kan ya. Ya haidnya 7 hari biasanya. Itu biasanya begitu. Ya, dan sudah ada tanda-tandanya juga ya. Mau haid itu ada tanda-tandanya, nyeri haid, dismenore, perubahan hormon, pengen marah, pengen ngambek, pengen ini biasa gitu ya. Nah, sehingga mereka tahu ya kapan tanggalnya. Maka dirincinya berdasarkan itu. Jadi ada rinciannya pertama flek yang keluar sebelum haid. Jadi flek yang keluar apa? Sebelum haid. Yang kedua, flek yang keluar setelah haid tapi masih nyambung dengan haidnya. Baru yang ketiga, flek yang keluar setelah suci. Jadi ibaratnya begini, misal contoh ya. Perempuan itu haidnya biasanya tanggal 5 sampai tanggal 12, 7 hari. Tanggal 5 sampai tanggal 12. Nah, yang pertama kalau fleknya keluar sebelum haid, berarti tanggal 3, tanggal 2. Kemudian yang kedua, fleknya itu nyambung dengan tanggal haidnya. Berarti kan tanggal 12-nya berhenti ya. Tapi 13, 14, 15 masih ngeflek. Ini yang kedua. Yang ketiga, sudah suci baru flek. Paham ya? Sucinya kan tanggal 12, sudah bersih. Tiba-tiba tanggal 20 ngeflek. Kira-kira paham tidak nih jamaah? Paham ya? Oke. Paham. Udah paham 3 poin di sini ya. Saya ulangi sebelum haid.
Anggap nih tanggal 5, tanggal 12 haid. Ini pertama ngefleknya sebelum haid. Ya. Yang kedua ngefleknya setelah haid tapi masih nyambung ya. 13 ini kan selesai 12 tapi udah berhenti, 12 itu berhenti darah keluar ya. Tapi 13 14 yang masih ngeflek. Kemudian rincian yang ketiga sempat suci dulu, bersih gitu ya. Baru ngeflek, paham? Kan berhenti tanggal 12. Bersih. Ya, bersih suci. Tiba-tiba ya tanggal 20 kok ngeflek gitu. Paham ya? Ini paham kondisi. Nah, kondisi ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang pertama ini keluar sebelum haid. Ya, keluar sebelum haid ya. Jadi tanggal 2, tanggal 3 ngeflek sebelum haid, sebelum sisanya tiba-tiba keluar. Ya, apalagi tidak ada rasa nyeri menjelang haid, paham ya? Rasa nyeri menjelang haid nggak ada. Nah, kalau dia keluar sebelum ini, maka pendapat terkuat tidak dianggap darah haid. Paham ya? Jadi kalau dia keluar di masa-masa kebiasaan haidnya itu tidak dianggap darah haid. Ya, karena itu bukan kebiasaan darah haidnya. Paham ya? Ngefleknya tanggal 1, tanggal 2. Terus nggak ada tanda-tanda nyeri haid menjelang haid atau disminuri, ini fleknya tidak dianggap haid. Ini penjelasan Imam Nawawi fi madhahibil ulama fi sufrahul qudrah qad zakarna anna shayha fi mazhabina annahuma fi zamanil imkanil haid. Jadi namanya flek itu kalau di masa kemungkinan darahnya haid muncul dianggap darah haid. Seperti itu ya. Darah haid. Tetapi kalau dia keluar di masa haidnya, di masa kebiasaan haid, apalagi ada rasa nyeri, misalnya keluar tanggal 5, dia rasa nyeri haid, ngeflek itu berarti darahnya dianggap apa? Darah haid. Paham poin pertama, paham? Poin yang kedua adalah fleknya itu ketika berhenti darah haid tanggal 12 tapi masih nyambung dengan ngeflek, paham? Ya, 13, 14 masih ngeflek. Ya. Ini masih dianggap darah haid. Kalau dia masih nyambung dengan kebiasaan haidnya. Kan tanggal 12 nih udah mulai berhenti ya. Tapi masih ngeflek, lanjut masih ngeflek. Nah, lanjutannya ini masih dianggap haid. Paham ya? Paham. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Alqamah kepada Aisyah. Dia bilang intinya, dia bilang kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ini saya sudah haid tapi kok masih ada flek kekuningan. Apakah masih sholat apa enggak?" Nah, maka jawabannya Aisyah, "La ta'jalna hatta taraina qassatal bayda." Jangan buru-buru bilang suci sampai engkau melihat qassatal bayda, yaitu cairan putih kebeningan. Ya, paham ya? Oke, jangan buru-buru bilang suci makanya nih. Ya. Kalau masih nyambung dari haid. Ya, karena kemungkinan besar itu sambungannya apa? Haid. Kemudian kondisi terakhir, kondisi yang ketiga, sempat suci dulu. Ya, sempat suci dulu baru haid. Ya, tanggal 12 berhenti. Bersih, suci, udah mulai sholat malah ya. Udah mulai sholat, udah mulai apa gitu. Tiba-tiba tanggal 20 ngeflek. Nah, kondisi seperti ini tidak dianggap haid. Paham ya? Karena sudah selesai haidnya sebenarnya. Ini paling gangguan-gangguan setelahnya. Dan ini diperkuat dengan perkataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah mengatakan, "Kunna la na'uddu qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an." Kami tidak menganggap flek setelah haid, setelah suci, ba'da tuhur, setelah suci sebagai haid. Sampai di sini paham jemaah? Paham? Ya, ini kaidah dasarnya untuk membedakan flek ya. Seperti itu nggih, Pak. Untuk membedakan fleknya nanti ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalaupun pertanyaan selanjutnya berubah aroma, bau dan rasa, yang mempengaruhi aroma dan bau itu banyak faktor ya. Karena memang secara kedokteran, kalau kita bicara kedokteran lagi, mohon maaf ya, bagian perempuan ya itu memang rentan berubah bau. Memang rentan berubah baunya. Yang pertama karena secara pH dia pH-nya asam. Yang kedua di sana banyak bakteri-bakteri memang.
Ya, karena memang secara anatomi dekat dengan bagian uretra, dekat. Makanya perempuan paling sering kena ISK asimptomatik. Infeksi saluran kencing tapi nggak ada gejala. Sering. Itu biasa perempuan. Ya, dan juga gampang keputihan. Keputihannya pun bisa karena parasit, bisa karena bakteri, bisa karena virus. Dan masing-masing beda-beda baunya lagi. Beda-beda gitu ya. Jadi memang perempuan begitu ya. Memang rentan dia. Rentan berubah-berubah begitu ya. Dan ini Allah ciptakan sebagai hikmah. Kenapa? Karena sebenarnya untuk melindungi bagian dalam perempuan. pH asam, kemudian kemampuan berubah-ubah. Ya, itu untuk melindungi sebenarnya. Melindungi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau berubah-ubah itu selama tidak berubah yang aneh-aneh itu nggak masalah ya. Berubah bau busuk dan sebagainya itu ada infeksi keputihan, mungkin perlu periksa ya, seperti itu. Baik, itu ya mungkin ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa berikan penjelasan. Ini ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu ya. Ada pertanyaan, Ustadz, ana mau tanya, apakah berdosa jika istri menolak ketika suami minta istri hamil lagi? Sementara umur istri sudah 45 tahun, anak sudah 3 gitu ya. Jadi istri nolak minta hamil lagi, sedangkan istri usia 45, baik ya. Kalau kita bicara secara kedokteran juga, memang usia 45 ini ya sudah masuk yang namanya faktor risiko. Faktor risiko kehamilan. Ingat, kita yang namanya faktor risiko adalah memang hal-hal yang memperberat kehamilan gitu. Jadi kalau kita ngomong faktor risiko itu bukan artinya diharamkan mutlak. Dalam ilmu kedokteran itu usia 45 itu ya memang 40 ke atas udah mulai termasuk faktor risiko kehamilan. Ingat, faktor risiko, faktor ya, bukan haram. Jadi ilmu kedokteran tidak mengelarang secara mutlak hamil di atas 40, enggak dilarang secara mutlak, enggak. Karena memang ada yang 40 ke atas hamil dan alhamdulillah lancar. Ya, dan ini berbeda-beda keadaannya setiap wanita, tidak bisa disamakan. Sehingga yang bertanya ini kalau masih usia 45 apakah bisa hamil lagi? Ya, tentunya ya tidak bisa disamakan. Saya juga tidak bisa memberikan jawaban karena harus periksa gitu ya. Periksa ke dokter, pertama periksa USG dulu, kondisi rahim gimana? Masih kuat apa enggak? Tidak ada perlengketan, ligamennya gimana dan sebagainya. Yang kedua, kondisi fisik ibu. Kalau bisa periksa lengkap. Ya, tekanan darah, ya, terutama tekanan darah jangan sampai tinggi, nanti preeklamsia bahaya. Ya, kemudian juga kondisi hormon, kondisi ini ya. Bahkan juga ada tes ini, nanti juga ada tes jantung. Ya, untuk mengetahui kemampuan jantung. Bahkan ada tes kemampuan kapasitas paru, lengkap kalau mau. Ya, periksa. Ya. Dan ternyata setelah hasil periksa, sang ibu tersebut masih bisa hamil. Katanya dokter, kenapa enggak gitu kan? Masih bisa. Ibu masih bisa hamil, syaratnya gini, kontrol teratur, ini begini, ada gerakan senamnya ibu rutin harus rajin, kemudian fisiknya dilatih lagi, ya senam-senam, senam panggul, senam kegel, ya. Kemudian ibu juga harus kontrol banget ini, jangan lupa sering-sering kontrol, ya. Dan suami yang minta hamil tadi dukung dong gitu ya. Jangan disuruh hamil, lepas tinggal habis itu. Ya, tinggal nggak peduli, nggak ditemenin jalan, nggak ditemenin olahraga, nggak dikasih fasilitas untuk ini, nganter ke dokter aja males. Jangan lah berarti ya. Tahu terima beres doang. Jangan. Begitu ya. Jadi 45 kalau memang dokter bilang boleh, kenapa enggak? Coba aja periksa. Nah, ini belum selesai Pak nih. Belum selesai jawabannya. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sekarang jawabannya lanjut selanjutnya ya, tadi kan itu nggak masalah berarti kan. Jadi tadi kan kalau memang dokter bilang boleh, kenapa nggak selesai berarti kalau yang ini kan? Sekarang kalau tadi jawabannya dokter apa? Boleh hamil. Kan boleh hamil, berarti kan sudah boleh selesai perkara berarti kan. Sekarang kalau jawaban dokter, ibu nggak boleh hamil, gitu kan ya. Kemudian istrinya menolak, suami jawabannya berdosa apa enggak kira-kira nih? Tentu nggak dosa dong berarti ya, nggak dosa karena istrinya menjawab sesuai dengan keterangan dokter,
keterangan ahli, dijelasin bukti-buktinya ini loh Pak, ini loh Bi, buktinya nih rahim udah begini, keadaan begini. Abi juga kan sibuk juga mau ngantar ke dokter aja nggak bisa-bisa gitu kan. Iya kan, ngasih keterangan. Sehingga kalau memang dokter bilang nggak boleh, hamilnya berbahaya, ya maka kalau menolak dari suami hukumnya tidak berdosa berarti Pak. Tidak berdosa, insya Allah seperti itu. Ya, oke. Ya mudah-mudahan ini yang bertanya setelah pergi ke dokter, dokternya kemudian mengizinkan hamil lagi, alhamdulillah, dan suaminya mendukung dengan dukungan yang lahir batin, dukungan moral, ya, dan semuanya didukung, masya Allah, ya. Dan lahir anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Pertanyaannya sama ini ya, terdapat penelitian medis yang menunjukkan terdapat peningkatan risiko anak mengalami Down syndrome pada kehamilan yang berusia 33 di atas 35 tahun. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya memang ya, di atas 35 tahun faktor risiko memang. Faktor risiko ya. Ya. Hanya saja kalau mengalami Down syndrome saya belum baca jurnalnya ya. Ya, peningkatannya berapa persen saya nggak tahu ya. Down syndrome itu memang kelainan kelainan genetik ya, kelainan ya terkait genetik ya. Jadi anaknya nanti ya Down syndrome ya, ada kelainan mental dan pola pikir dan kelainan di otak begitu. Ya, jadi kalau meningkat risiko saya belum baca jurnalnya, kalau belum tahu ya. Setahu saya peningkatan risikonya sama ibu ya. Anak juga bisa, tapi kalau Down syndrome saya belum pernah baca. Allah alam, tanya nanti ya. Seperti itu. Nah, tetapi sama jawaban kayak tadi ya, 35 pengen hamil lagi, kenapa nggak boleh? Ya, faktor risiko itu ya tadi bukan haram mutlak, boleh. Ya, contoh misalnya gini ya, ada yang bilang ucapan faktor risiko dari kanker tenggorokan adalah merokok gitu. Kanker tenggorokan ya, merokok. Apakah ketika merokok pasti kanker? Enggak, yang faktor risiko salah satu yang memperberat, salah satu yang ini begitu. Ya, jadi faktor risiko itu bukan artinya haram total. Makanya periksakan, mau nggak mau periksakan ke dokter. Kondisi rahim, fisik ini, dan juga mungkin fisik mental juga perlu juga. Karena hamil juga perlu mental gitu ya. Kalau bisa ke dokter psikolog, ya kira-kira mentalnya kuat nggak kalau hamil lagi, sesuai nggak kondisi begitu. Beda-beda setiap orang. Ya, beda-beda setiap orangnya. Bagaimana menyikapi terkait penggunaan KB? Udah kita bahas ya, insya Allah. Kalau KB, insya Allah ya sesuai dengan tujuannya ya. Kalau yang boleh tadi diperbolehkan ya. Baik, demikian udah habis ya. Udah jam ini kita tutup berarti. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Oh ya, silakan. Iya, jadi intinya kalau flagnya itu tadi ya. Contohnya misalnya tadi flag misalnya misalnya tadi kan tanggal 5 ya, tanggal 5 mulai ya, tapi tanggal 1 ngeflag. Ya. Ketiga. Kalau yang ketiga gimana? Oh, jarak jeda. Pokoknya sempat suci. Sempat suci, ha. Makanya tadi kan dibilang Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufratul qudrata ba'da turi syai'an, itu ucapan wanita ini. Setelah suci. Pokoknya suci sehari udah cukup. Suci sehari udah cukup. Karena ucapannya kan tuhur. Iya kan? Betul. Jadi suci sehari bersih. Besoknya flagnya nggak teranggap. Ucapan minta miyah. Atiyah. Ya, suci sehari sudah ya. Ya sehari semalam lah intinya minimalnya. Ya sehari semalam lah ya. Ya karena orang haid kan nunggu-nunggu juga ya, sehari dia nunggu-nunggu dulu kan ya. Nunggu-nunggu sucinya kan gitu kan ya. Jangan-jangan masih keluar ya. Suci sehari lah, sehari semalam lah. Kalau sudah sehari malam suci, besoknya ngeflag enggak teranggap berdasarkan ucapan Ummu Atiyah tadi. Dan dalam syariat ada 2 tanda suci. Ya, ada 2 tanda suci. Berarti perempuan suci itu salah satu dari 2. Ingat, salah satu dari 2. Yang pertama apa? Bersih sama sekali. Nggak ada keluar darah sama. Jadi nggak ada darah, nggak ada flek, nggak ada kuning-kuningan. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan tahu suci bagaimana, ambil kain, kemudian taruh di situ, ditekan agak dalam. Itu kan penjelasannya Aisyah ya.
tekan diperiksa bersih. Itu tanda suci. Jadi bersih sama sekali. Tanda suci. Nggak ada lagi keluar. Kemudian tanda suci yang kedua, salah satu dari dua tadi ucapannya Aisyah, qassatal bayda. Yang keluar itu sudah cairan putih kebeningan, maka itu bukan haid lagi. Dan tidak semua perempuan punya qassatal bayda. Ya, jadi salah satu deh. Kalau sudah sehari semalam, udah bersih, suci, udah sholat gitu kan ya, dicek-cek terus bersih, besok flek-fleknya nggak teranggap. Berdasarkan ucapan dari Ummu Atiyah tadi ya. Insyaallah makin makin fakih. Bawa bapak ya makin makin memang ilmu wajib penting ini. Ya. Tadi apalagi pengantin baru ya tahu ini lampu merah, lampu hijau harus tahu. Harus tahu gitu kan ya. Ya, jadi kalau istrinya bilang plek fah, belum boleh dulu. Loh, kemarin habis ngaji ini boleh ini. Ayo udahlah. Udah ya, kasih dalil-dalilnya nanti lihat tulisan saya, kasih dalilnya tuh. Udah saya bacain tadi ucapannya, kata ulama, teks Arabnya liatin. Boleh ini istri kalau boleh kenapa? Ya udah gitu. Ya udah. Seperti itu. Oke, para jamaah sekalian ya. Ini kita selesaiin atau gimana? Udah selesai ya? Ada pertanyaan ya? Ya oke. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, demikian kita cukupkan para jamaah sekalian ya. Udah malam juga nih besok ini ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.